Mati kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Bu. Apa kabar Ibu Masna dan Ibu Endah? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Ya, alhamdulillah kita sehat semua, Bu ya. Nah, adapun pertemuan kita pada hari ini Ibu akan bertanya atau mewawancarai Ibu yang telah memberikan pembelajaran sambil bermain dari rumah kepada anak-anak didik kita melalui video di masa pandemi Corona 19 ini. Nah, Bu ya, dan Ibu sudah mengamati dan mengobservasi. Sekarang saya mau wawancarai Ibu Masnah dan Ibu Endah pada hari ini, Bu ya. Ya, Bu. Udah siap, Bu? Ya, Bu. Siapkah, Bu? Ibu Ya, hari ini Bu. akan mewawancarainya, Bu ya. Ibu Masnah dan Ibu Endah. Adapun yang Ibu wawancarai atau Ibu tanyai dulu, Ibu Endah dulu, Bu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu bacakan pertanyaannya. 1. Bagaimana kesan saudara setelah kegiatan pembelajaran ini, Bu? Nah, apakah sesuai dengan perencanaan yang telah Ibu buat? Alhamdulillah, kesan saya setelah kegiatan pembelajaran ini menyenangkan, Bu, walaupun tidak bisa bertemu atau bertatap muka dengan anak-anak hanya melalui video. Dan perencanaan yang saya buat, insya Allah sesuai, Bu. Ya, sesuai dengan walaupun kadang ada anak yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang kami buat. Karena minat belajar anak tersebut berbeda dengan pembelajaran yang kami buat. Ya gitu, Bu ya. Pendapat Ibu ya. Nah, sedangkan yang kedua, Bu, coba saudara ceritakan hal-hal yang saudara rasa setelah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi. Ini, Bu, yang memuaskan dari rumah. Semangat, Bu. Selain itu, kegiatan bermain sambil belajar yang dilakukan di rumah, ada kerjasama orang tua yang selalu sabar, semangat, mendampingi dan membimbing anak-anak sehingga pembelajaran dapat terlaksana. Adapun yang tidak memuaskan yaitu apabila ada orang tua murid yang mengirim hasil kegiatan belajar atau kegiatan main anak tidak sesuai dengan perencanaan yang kita buat sehingga kita tidak bisa mengajari anak-anak secara langsung. Ya, tapi itu tugasnya dibantu orang tua ya, Bu? Di rumah? Iya, dibimbing orang tua. Dibimbing orang tua, Bu ya? Orang tua mengirim tidak sesuai apa yang kita rencanakan gitu, Bu. Oh gitu. Yang sedang ya belum paham kah apa maksudnya ya. Nah, sekarang yang pertanyaan ketiga, Bu ya. Bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian 6 aspek perkembangan yang muncul pada anak? Pada anak, Bu. Ibu, kita membuatan kegiatan bermain sambil belajar pada anak yang bisa membuat anak untuk bereksplorasi dan bebas berkreasi untuk memunculkan ke-6 aspek perkembangan tersebut, Bu. Ya, itu aja, Bu, pendapatnya. Iya, Bu. Sekarang yang keempat, apakah anak mampu berinteraksi atau berkomunikasi dengan guru? Alhamdulillah, Bu, siswa mampu berinteraksi dengan walaupun melalui atau lewat itu, Bu. Sekarang yang kelima, Bu, apakah anak dapat mengikuti kegiatan dengan baik?
Alhamdulillah Bu, siswa dapat mengikuti kegiatan dengan baik berkat kesabaran dan kerjasama orang tua murid yang selalu mendampingi, membimbing, dan memotivasi anak. Nah, yang sekarang yang keenam lagi Bu ya, Ya Bu, pertanyaannya. ya Bu, Nah, siap. bagaimana tanggapan saudara apabila muncul anak yang tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran? Mungkin kita dengan memberi semangat Bu dan dorongan kepada anak, namun apabila anak menginginkan kegiatan lain, maka kita semangatnya Bu agar bermain sambil belajar menjadi menyenangkan. Oh ya pula, jadi harus Ya diulang diingat. lagi gitu Bu ya. Sekarang yang ketujuh, apakah yang harus saudara lakukan apabila muncul secara tiba-tiba aspek pengembangan tidak direncanakan sebelumnya saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Kita memberi komentar positif dan pujian agar anak merasa bangga dan anak merasa apa yang dilakukannya baik dan merasa dihargai atau diperhatikan oleh kita atau oleh guru. Ya. Oh itu aja Bu ya. Ya, Nah, ya. sekarang Ibu sudah bagus Bu cara menyampaikannya lewat video dengan anak-anak. Alhamdulillah. Tapi kita tingkatkan lagi Bu ya, yang mana yang kurang nanti Bu ya. Nanti saya sampaikan. Sekarang sampai di sini dulu. Ibu akan mewawancarai Ibu Masnah dulu. Sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima Salam, kasih. sama-sama Bu. Ya. Ya, sekarang Ibu Masnah, Bu. Ibu akan mewawancara Ibu Masnah. Ya Bu, siap Bu. Siap, Bu ya. Sekarang Ya, pertanyaannya sama Bu, sama Ibu Endah Bu ya. Saya tanyakan ya Bu ya. Jadi Ibu mau tahu pendapatnya Ibu Masnah gimana. Yang ada. Langsung aja Bu ya, saya tanyakan gimana Bu, siap Bu? siap Bu. Siap Bu ya. Ya, Ada. Nah, adapun yang Ibu tanyakan di sini, bagaimana kesan Ibu setelah kegiatan pembelajaran ini? Apakah sesuai dengan perencanaan yang Ibu buat? Alhamdulillah Bu. Kesan saya dalam pembelajaran di rumah cukup menyenangkan Bu. Eh, Ya, mm, Harus diakui ada salah satu anak yang mengerjakan kegiatan itu ada yang tidak sesuai yang kita rencanakan karena anak-anak itu mungkin dia kurang berminat, jadi dia ada mengirim yang berbeda gitu Bu. gitu Bu Uh, ya. Mm, Mengirim tidak sesuai dengan perencanaan yang kita uh, Ibu kita buat. tapi salah satu anak aja Bu yang begitu. Gitu Bu ya. Mungkin kira-kira faktor apa Bu ya? Kira-kira anak itu tidak melaksanakan tugasnya? Atau Karena sakit kah? Atau orang tuanya kerja kah? Gimana Bu? iya, kemungkinan anak-anak ini kan ada orang tuanya yang bekerja Mm, keduanya, jadi dia melaksanakan itu waktu ibunya, orang tuanya pulang dari kerja kan mungkin agak capek, jadi ya dia Bu. apa aja yang disukai dia, tapi kita memberi kesempatan kepada anak bebas aja dia mengerjakan apa yang diminati anak tersebut, Bu. Iya, Jadi ya, tidak Kak. apa. Tapi tidak dipaksakan kan Bu sama anak-anak kita. Kasihan kan dia Bu ya. Heeh. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua Bu. Apakah Ibu ceritakan hal-hal yang Ibu rasa setelah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi? Iya, Bu.
Yang memuaskan kegiatan bermain sambil belajar yang dilaksanakan di rumah, ada kerjasama orang tua yang selalu sabar mendampingi anak-anaknya, Bu, sehingga pembelajaran terlaksana dengan baik sesuai apa yang kita harapkan. Yang tidak memuaskan apabila ada orang tua murid yang mengirim hasil kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang kita buat, itu yang tidak sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Ada juga yang mengirim begitu, Bu. Itu aja, Bu. Ya. Yang ketiga, bagaimana perkiraan Ibu mengenai keterampilan 6 aspek perkembangan yang muncul pada anak? Ke keenam aspek perkembangan, kita membuat kegiatan itu kira-kira kegiatan main itu bisa memunculkan keenam aspek kegiatan sehingga kita memberi kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi, untuk berkreasi dengan bebas. Itu, Bu. Ya, bagus, Bu. Nah, sekarang yang keempat, pertanyaannya, apakah anak mampu berinteraksi atau berkomunikasi dengan guru? Alhamdulillah, Bu, bisa. Walaupun anak-anak tetap selalu didampingi orang tua. Jadi kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak, Bu. Ya, itu, Ya. Bu. Sekarang yang kelima, Bu, ya. Apakah anak dapat mengikuti kegiatan dengan baik? Alhamdulillah, Bu, bisa. Berkat kesabaran dan kerjasama orang tua murid yang selalu mendampingi dan memotivasi anak-anaknya, Bu. Dia tidak bosan-bosan mendampingi anaknya. Jadi, alhamdulillah bisa, Bu. Ya, Bu, ya. Ya. Sekarang pertanyaan yang kelima nggak, Bu, ya? Yang keenam, Bu, ya. Bagaimana? Yang keenam, bagaimana tanggapan Ibu apabila muncul siswa yang tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran? Iya, Bu. Kita memberi semangat dan dorongan kepada anak, Bu, kalau dia tidak mau mengikuti kegiatan yang sudah kita rencanakan. Namun, kita memberi dorongan bila anak menginginkan kegiatan lain. Kita ikuti saja, Bu, minatnya agar belajar melalui bermain di rumah ini bisa menyenangkan anak-anak. Itu aja, Bu. Tapi pembelajarannya, Bu, ya, yang misalnya membuat rumah. Jadi yang ada di sekitar anak aja, Bu, ya, misalnya membuat pagar misalnya nih. Jadi Ibu tidak menuntut harus mencari keluar kan, Bu, yang ada di lingkungan misalnya nih merapikan tempat tidur. Ya. Ya, Bu, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, apakah yang harus Ibu lakukan apabila muncul secara tiba-tiba aspek perkembangan yang tidak direncanakan sebelumnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Ya. Untuk itu kita memberi komentar positif dan pujian-pujian agar anak merasa apa yang dilakukan itu adalah yang terbaik dan merasa dihargai atau diperhatikan. Jadi kita kasih pujian-pujian yang positif aja, Bu. Gitu ya. Nah,
Ibu sudah mewawancarai Ibu atau bertanya tentang pembelajaran Ibu lihat video itu kan Bu di masa pandemi ini. Nah, makanya Ya, kita apa namanya nih, jangan sampai di sini aja Bu lah kita semuanya sama-sama belajar melewati pembelajaran jarak jauh Bu ya. Nah, alhamdulillah Ibu sudah baik, eee, Ibu nilai cara penyampaiannya Ibu dengan anak-anak melewati video. Nah, mudah-mudahan kita Bu nantinya Bu ya, ke depannya lebih baik lagi. Kita jadi sama-sama amin. belajar. Ibu Masnah, bukan Ibu, Endah, bukan Ibu anu aja, ibu-ibu yang lain juga, seperti guru ibu-ibu yang lain, bukan kita Ibu Masnah dan Ibu Endah aja Bu ya. Jadi sama-sama kita mempelajarinya, mengingatnya, pelajaran IT-nya Bu ya. Nah, maka dengan ini saya akhiri sampai di sini aja Bu. Adakah yang Ibu mau tanyakan sama saya lagi? Sepertinya cukup aja Bu. Terima kasih atas bimbingan Ibu. Oh ya, Ya. sama-sama. Nah, sekarang saya akhiri Ibu Endah dan Ibu Masna sampai di sini dulu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.